Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penerus Al-Khawarizmi, apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pola bilangan. Nah, kita punya goals ya. Ketika kamu sudah menyelesaikan untuk menonton dari video ini, Bu Guru harapkan kalian bisa mampu menentukan barisan dan deret aritmatika. Nah, kalian simak ya. Kita sudah pernah belajar sebelumnya tentang pola bilangan genap. Urutannya itu yaitu bilangan yang pertama itu 2, kemudian diikuti dengan 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang pola bilangan ganjil, di mana urutan pertamanya itu adalah bilangan 1 diikuti 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil ini memiliki kesamaan. Kira-kira apa ya kesamaannya? Kesamaannya adalah termasuk ke dalam barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu seperti apa? Yuk kita pelajari bersama-sama. Pengertian, barisan aritmatika adalah barisan yang di setiap suku diperoleh dengan menambah atau mengurangi suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap atau sama. Seperti tadi yang kamu perhatikan, bahwa pada bilangan genap antara 2 dengan bilangan setelahnya yaitu bilangan 4, perbedaannya adalah 2 atau penambahan 2 angka untuk bisa mendapatkan nilai 4 dan seterusnya. Sementara pada pola bilangan ganjil juga merupakan penambahan, yaitu dari bilangan 1 ke bilangan 3 itu ditambah juga dengan 2 angka. Makanya kenapa pada pola bilangan ganjil dan genap termasuk ke dalam barisan aritmatika. Nah, bilangan tetap pada barisan aritmatika disebut beda. Simbolnya adalah huruf B kecil. Dengan rumusnya, mencari beda itu sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Maksudnya di sini seperti apa ya? Yuk kita lihat contohnya. Sebagai contoh, tentukanlah beda dari barisan bilangan berikut. Pada soal sudah ada barisan bilangan 4, 7, 10, 13, 16. Nah, kita sudah mempelajari tentang suku bukan? Pada suku atau barisan bilangan yang sudah ada pada soal, kita bisa menentukan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, keempat, dan suku kelima, dan seterusnya. Jadi untuk mencari beda berdasarkan rumus, berarti sama dengan UN dikurang UN kurang 1, tergantung dari suku yang mau kamu masukkan. Jadi kalau misalnya kamu mengganti N-nya merupakan suku ketiga, maka atau N-nya sama dengan suku keempat, maka U4 dikurang U4 kurang 1, atau suku keempat dikurang suku yang keempat kurang 1. 4 kurang 1 berarti nilainya 3. Maka maksudnya di sini adalah suku yang keempat itu bernilai 13 dikurangkan dengan suku yang ketiga yaitu 10. 13 kurang 10, maka nilai bedanya adalah 3. Sampai di sini cukup paham bukan? Nah, kita lanjutkan bagaimana menentukan suku ke N atau UN pada barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B atau beda. Di sini keterangannya bisa kalian perhatikan bahwa A itu merupakan suku pertama atau U1 atau juga disebut dengan suku awal. N adalah barisan suku yang akan ditanya. Sementara B itu adalah nilai dari pembeda barisan bilangannya. Sebagai contoh, tentukanlah suku ke-11 dari barisan bilangan berikut, yaitu barisan bilangannya suku pertamanya 3, kemudian 7, lalu 11, dan seterusnya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu nilai A
N dan juga B-nya. Nilai N-nya adalah 11. Di mana kita peroleh 11? Kita dapat memperoleh 11 dari soal bahwa nilai sukunya itu adalah suku ke 11. Maka nilai N-nya sama dengan 11. Kemudian nilai A-nya bagaimana? Berdasarkan barisan, yang kita lihat adalah suku yang pertamanya. A itu sama dengan suku pertama, nilainya adalah 3. Kemudian B-nya bagaimana? Di awal kita sudah mempelajari bagaimana caranya untuk mencari beda, yaitu UN dikurang UN kurang 1. Maka di sini Ibu Guru memasukkan nilainya 7 untuk UN, suku kedua. UN kurang 1-nya adalah suku yang pertama. Maka 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, lalu kita bisa memasukkan atau substitusikan nilai-nilai yang ada, yang sudah kita ketahui, ke dalam rumus untuk mencari suku ke-11, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, di sini kamu bisa memperhatikan bahwa U11 sama dengan 3 ditambah dalam kurung N-nya itu kita sudah ganti menjadi 11. Maka di sini juga akan kita substitusikan atau kita ganti jadi 11 dikurang 1 dikali beda. Bedanya itu nilainya adalah 4. Kemudian kita selesaikan dulu yang dalam tanda kurung, yaitu 11 dikurang 1 nilainya adalah 10. Kemudian kita selesaikan perkalian. Ingat ya aturan dari Kabataku. Kemudian kita kalikan 10 kali 4, maka hasilnya 40. Setelahnya tinggal operasi penjumlahan, yaitu 3 ditambah 40. Maka hasilnya adalah suku ke-11-nya. Contoh soal yang kedua, tentukanlah suku ke-14 dari barisan bilangan berikut. 50,47,44,41. Nah, perbedaan soal yang ini dengan soal sebelumnya, pada soal ini bilangannya semakin lama semakin berkurang. Inilah yang disebut dengan barisan aritmatika turun. Sementara soal yang pertama tadi merupakan barisan aritmatika naik karena semakin ke ujung, maka nilai sukunya semakin bertambah. Pertama, kita menentukan dulu nilai N-nya, A, dan juga B. Di sini pada soal bahwa nilai N-nya suku yang akan ditanyanya itu adalah suku ke-14. Pada soal sudah ada diketahui bahwa yang diminta adalah suku ke-14, maka nilai N-nya adalah 14. Kemudian suku A-nya yaitu suku pertama atau awalnya itu adalah 50. Di sini sudah dicatatkan. Kemudian pembedanya berarti suku yang kedua kurangkan suku yang pertama. Atau juga kamu bisa mengurangkan suku yang keempat dengan suku yang ketiga. Nilainya juga pasti akan sama. Kita substitusikan atau masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Karena kita tadi sudah mencari nilai A, B, dan N-nya, kita tinggal mengganti nilai A-nya menjadi 50. Kemudian U yang ditanya dengan suku yang ditanya itu adalah suku ke-14. Nah, maka nilai di sini N-nya menjadi 14 dikurang 1 dikali dengan bedanya adalah negatif 3. Lalu suku ke-14 sama dengan 50 ditambah 14 kurang 1 kali 3. 14 kurang 1 nilainya 13. Setelah kita selesaikan yang dalam tanda kurung, kita lakukan perkalian terlebih dahulu. Berarti 13 dikali negatif 3 nilainya adalah negatif 39. Lalu terakhir adalah operasi penjumlahan. 50 ditambah dengan negatif 39 nilainya adalah 11. Baik, berikutnya adalah deret aritmatika. Apa yang dimaksud dengan deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Lihat ya, yang ditebalkan adalah penjumlahan suku-sukunya. Nah, rumus untuk mencari jumlah suku ke N barisan aritmatika biasanya disimbolkan dengan SN sama dengan N per 2 dikali dalam tanda kurung
2A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali beda. Sebagai contoh soal, diketahui deret aritmatika 7 tambah 12 tambah 17 tambah 22 dan seterusnya. Tentukanlah jumlah 12 suku pertama. Nah, seperti hal yang sebelumnya, kita tentukan dulu ya nilai dari N, A, dan juga B-nya. Setelahnya, kamu bisa substitusikan nilai N, A, dan B ke dalam rumus yang sudah diketahui di atas. Di sini nilai N-nya 12, suku pertama atau A-nya itu adalah 7, sementara bedanya adalah 5. Setelah kita substitusikan, kita selesaikan dulu yang dalam tanda kurung. Kemudian bentuk dari pembagiannya jika masih bisa kita sederhanakan, silakan disederhanakan sehingga didapatkan hasilnya adalah 414. Soal yang berikutnya, diketahui deret aritmatika 27, 24, 21 ditambah titik-titik-titik. Jumlah 13 suku pertama deret tersebut adalah, beda ya, kalau tadi bilangannya bilangan dengan jenis barisan aritmatika naik, yang ini barisan aritmatika turun. Nah, kita cari juga nilai N, A, dan B-nya terlebih dahulu. Jumlah suku ke-13, suku pertama, jadi jumlah suku yang ditanya 13 suku pertama, di sini 13 sudah Bu Guru tuliskan. Suku pertamanya atau A-nya itu adalah 27, berdasarkan soal sudah ada. Kemudian bedanya berarti kamu tinggal mengurangkan suku kedua dengan suku yang pertama. Nilainya adalah negatif 3. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Silakan kalian selesaikan dulu. Yang dalam tanda kurung, 13 dikurang 1. Kemudian kalikan dengan min 3 atau negatif 3 menjadi min 36. Kemudian 2A juga diselesaikan karena ini bentuknya perkalian. Jadi perkaliannya dulu ya, 2 kali 27 nilainya 54. Seandainya tidak bisa kamu sederhanakan, jadi nanti dibiarkan saja dulu sampai nanti mendapat angka 13 per 2 kali 18. Nah, di sini kamu bisa lihat bahwa kamu bisa menyederhanakan bentuk perkalian antar pecahan dan bilangan bulat ini. Seperti apa? Ya, kita sederhanakan dengan penyebut 13 per 2 dan perkalian bilangan bulatnya itu yang 18-nya, sehingga didapatkan tinggal 13 dikali 9. Hasilnya adalah 117, jumlah 13 suku pertama deret aritmatikanya. Nah, di sini adalah contoh soal cerita. Arman memperoleh uang saku dari pamannya setiap bulan. Pada bulan pertama, Arman memperoleh uang saku sebesar 10.000. Bulan kedua sebesar 15.000 dan bulan ketiga 20.000. Kamu bisa melihat bahwa ada penambahan dari setiap bulannya. Uang saku setiap bulannya bertambah dengan besar yang sama. Jumlah uang yang diterima Arman dari pamannya selama 1 tahun adalah, ingat dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, pertama kita tentukan dulu N, A, dan juga B-nya. Di sini kita lihat N-nya 12. Dapat dari mana? Karena yang dimintanya dalam 1 tahun. Setiap bulannya karena bertambah, kita hitung bulannya dalam 1 tahun adalah 12. Kemudian A suku pertama atau U1 suku satunya itu adalah Rp10.000. Di soal sudah terlihat bahwa pada bulan pertamanya Arman mendapatkan 10.000. Sementara bedanya kita tinggal mengurangkan antara bulan yang kedua dengan bulan yang pertama, maka ada selisihnya, yaitu Rp5.000. Setelah kita menentukan nilai N, A, dan B-nya, kita masukkan ke dalam rumus Sn ya. Maka berdasarkan rumusnya, S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali beda. Kita tinggal substitusikan ya. Tadi nilai dari N-nya sudah Bu Guru ganti menjadi 12 per 2 dikali 2 dikali 10.000 ditambah 12 dikurang 1 dikali beda, yaitu 5.000. Lalu hasilnya menjadi Rp450.000. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga
kalian dapat memahami dari contoh-contoh soal yang sudah Ibu Guru berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.